Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Kita memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap nomor 216 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak.
tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah pengganti hukum Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu ini tertulis dalam Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13. Kita membacanya secara responsoria. Di ayat yang ke-13 kita membaca secara bersama-sama.
Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Kita bersama-sama, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 29 Agustus 2021. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dan topik minggu, Tuhan mengetahui isi hatimu. 2. Warta pernikahan. 1. Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Erikson Napitupulu, putra dari Bapak Effendi Napitupulu almarhum dan Ibu Hot Maria Boru Tambunan almarhum, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sektor Cipinang Asam. Dengan tunangannya, Devita Putri Boru Tambunan, putri dari Bapak Ruston Tambunan dan Ibu Albina Dita Pratiwiningsih Boru Pardede, anggota Jemaat GKI Pondok Indah, Jakarta. Pemberkatan nikah Sabtu 4 September 2021 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, pukul 8 WIB. 2. Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Victor Hasudungan Sitinjak, putra dari Bapak Saud Sitinjak dan Ibu Magda Rohana Boru Sitanggang, anggota Jemaat HKBP Resort Srengseng Sawah, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan tunangannya, Novi Dayanti Boru Tambun, putri dari Bapak Edison Tambun almarhum dan Ibu Derlina Boru Hutasoid, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sektor Gang 45. Pemberkatan nikah Sabtu 4 September 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, pukul 10 WIB. 3. Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Berton Jonathan Lumban Tobing, putra dari Bapak Parulian Lumban Tobing dan Ibu Rowli Frida Boru Pakpahan, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sektor Kampung Baru. Dengan tunangannya, Naomi Anita Sari Boru Banjar Nahor, putri dari Bapak Sintua Bangun Banjar Nahor dan Ibu Baikma Boru Hutagalu, anggota Jemaat HKBP Binong Permai Resort Bonang Indah, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah Sabtu 11 September 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, pukul 9 WIB. Kiranya Tuhan memberkati mereka keluarga yang baru. 3. Anak lahir. Jumat 13 Agustus 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri dari Roy Franky Simanulang dan Ibu Rosanta Adelia Boru Tambunan, Sektor UKI, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Anggota Jemaat baru. Hari ini Minggu 29 Agustus 2021 telah diterima menjadi anggota Jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, William Alexander Nenggolan, pemuda, datang dari HKBP Resort Sidorame Medan, Distrik 10 Medan Aceh. 5. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 29 Agustus 2021, setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakonia sosial HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 6. Pelajar CD reguler. Mulai September, pelajar CD reguler HKBP Sutoyo mulai belajar tatap muka di gereja dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu setiap Sabtu pukul 16 sampai 15.30 dan Minggu pukul 13 WIB. 7. Ibadah Minggu di gereja.
sesuai dengan perpanjangan PPKM level 3 sampai tanggal 30 Agustus 2021, di mana kegiatan ibadah sudah diperbolehkan di gereja dengan kapasitas jemaat yang mengikuti ibadah 25% dari kapasitas normal. Hari ini Minggu 29 Agustus 2021, kita mengikuti ibadah di gereja dengan jumlah pengunjung maksimal 400 orang dan menggunakan prokes yang ketat serta memakai 2 buah masker atau masker ganda. Adapun jadwal ibadah di HKBP Sutoyo mulai tanggal 22 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. 1. Ibadah pukul 6 pagi, bahasa Batak umum. 2. Ibadah 8.30 pagi, bahasa Batak umum. 3. Ibadah pukul 11 WIB, bahasa Batak umum, live streaming. 4. Ibadah pukul 15 sore, bahasa Indonesia umum. 5. Ibadah pukul 16, bahasa Indonesia umum, live streaming. 8. Partayangan sektor live streaming. Gereja kita melayani ibadah kebaktian sektor secara tatap muka atau offline dan live streaming pada Kamis 2 September 2021 mulai pukul 19.30. Dihimbau kepada jemaat di sektor-sektor dan Parhalado HKBP Sutoyo untuk mengikuti ibadah partayangan tersebut melalui kehadirannya di gereja atau melalui YouTube HKBP Sutoyo. 9. Sumbangan. Hari ini gereja menerima sumbangan bunga altar dari Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo. Ucapan syukur atas ulang tahun Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo yang ke-21. Kiranya Tuhan memberkati yang memberi sumbangan tersebut. Untuk selengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta gereja. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi. Kasih Allah melingkupi saya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Markus 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Markus 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-23, saya membacakannya bagi kita sekalian. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin bahkan kalau kita jalan-jalan ke Danau Toba sana sekarang ini, kalau kita cari makan, sekarang udah banyak di Toba yang adalah latar belakang Tanoni Halak Batak, tempat orang-orang Batak berdomisili. Namun dikarenakan daerah wisata, sudah banyak restoran atau rumah makan yang menuliskan kata halal di depan tempatnya berjualan atau restorannya. Sudah banyak. Berarti kalau ada halal, ada yang non halal. Lalu firman Tuhan hari ini dikatakan melalui hal itu ia mengatakan tidak ada yang tidak halal, yang haram. Kenapa sampai ke dalam teks ini? Teks ini tidak lepas dari teks sebelumnya. Oleh karena itu saya harus jelaskan terlebih dahulu kenapa ada perkataan antara murid Yesus dan Yesus berbicara tentang hal yang halal. Apa yang halal? Apa yang diharamkan? Kita tahu ini konteks adalah ketika banyaknya orang-orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Karena ketika itu Yesus lagi naik daun. Kenapa? Karena saking banyaknya pengikutnya. Lalu orang Farisi, ahli Taurat pada waktu itu yang di kalangan mereka adalah kalangan elit, merasa dirugikan dengan keberadaan Yesus Kristus. Merasa ditinggalkan banyak orang lain. Sehingga mereka berusaha mencari celah bagaimana untuk mengurangi wibawa Yesus terhadap orang-orang yang notabene-nya adalah orang-orang Yahudi yang kental dengan hidup budayanya. Jadi tentu orang yang hidup dalam budayanya yang kental, dia akan melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu, bahkan menentukan sesuatu itu akan selalu ditimbangi dengan budayanya. Apa yang dia miliki, budayanya, pengetahuannya, kepintarannya, atau pengalamannya, itu akan
mempengaruhi seseorang untuk memahami, memutuskan, dan melakukan sesuatu. Yesus termaksud orang Yahudi. Dia juga termaksud orang yang taat di dalam budaya orang Yahudi sebenarnya. Dia ikut sunat, dia ikut Taurat, dia ikut proses di mana budaya itu dikembangkan. Lalu ketika orang Farisi tadi di dalam rasa persaingan yang tidak sehat itu melihat Yesus, maka dia berusaha mencari celah-celah itu. Lalu di teks sebelumnya dikatakan mereka melihat murid-murid Yesus makan tanpa mencuci tangannya. Dan kebetulan ketika setelah ke-10 Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa kepada orang-orang Israel, itu setelah disampaikan ke-10 itu, kemudian itu berkembang di dalam perjalanan bangsa Israel sampai ke Kanaan menjadi sampai sekian 613 poin yang menjadi undang-undang yang didasarkan di dalam ke-10 Taurat. Jadi tentang makan, tentang budaya, tentang ibadah diaturkan di dalam undang-undang atau budaya itu tadi. Jadi di dalam undang-undang mereka atau budaya mereka, orang yang makan dengan tidak mencuci tangannya adalah orang yang najis. Yang najis. Najis adalah kalau di kamus bahasa Indonesia dikatakan najis itu kotor. Kotor bisa dikatakan sumber kemalangan, sumber pembusukan. Kotor itu dianggap sumber perubahan yang membawa sesuatu kepada hal yang tidak baik, yang tidak sehat katanya. Lalu di dalam pemahaman orang-orang Yahudi, orang yang melakukan kenajisan biasanya harus menerima hukum yang diberlakukan. Hukum yang diberlakukan. Jadi ketika melihat itu, karena tembakan mereka sasarannya adalah Yesus Kristus, maka di teks sebelumnya mereka mempertanyakan hal itu kepada Yesus. Dia katakan, Yesus lihat murid-muridmu, mereka tidak menaati apa yang menjadi adat kita, nenek moyang kita. Dia menguji Yesus. Dia melihat mereka telah melanggar apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Kita bisa baca di ayat 5. Dia diminta supaya Yesus menyikapi para murid-muridnya. Mereka telah najis dan orang najis harus ditinggalkan. Dan melihat pertanyaan itu, orang yang mengikuti Yesus juga ingin tahu kira-kira bagaimana ya cara Yesus merespon orang Farisi dan ahli Taurat dalam teks ini. Lalu Yesus menjawab, dia mengatakan bahwa tradisi janganlah kiranya lebih di atas imanmu. Janganlah kiranya tradisi itu yang menaungi iman. Tetapi sebaliknya, imanlah yang menaungi tradisi. Lalu saya berpikir begini, saya ingat sekali saya pernah baca satu buku, dan kisah ini juga menjadi sesuatu yang agak luar biasa di tahun itu, tentang bagaimana munculnya gereja-gereja dengan teks ini untuk menolak budaya Batak. Dengan membakar ulos, tidak mau ada adat, kalau pernikahan cukup di gereja saja, nggak ada acara adat. Dan lagi secara ekonomi mereka menganggap itu tidak ekonomis. Mereka memahami itu sesuatu yang menghambat, dan mereka memahami semuanya itu menjadi sesuatu yang tidak layak untuk diperjuangkan, bahkan secara iman pun tidak perlu dilakukan, karena itu budaya yang menghambati iman. Lalu ingatlah saudara, budaya kita tidak di atas iman kekristenan. Justru sebaliknya, budaya kita, khususnya orang Batak, budaya orang Batak itu sudah dibawa naungan sinar kasih Allah yang mengubah budaya itu bukan menjadi sesuatu tolak ukur seseorang masuk surga atau tidak. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap jikalau ada orang yang najis, orang najis artinya yang melanggar ke-613 undang-undang itu, maka dia tidak layak menjadi anak Allah. Dia bukan pemilik kerajaan Allah. Dia bukan anak Allah. Jadi mereka memahami bahwa
undang-undang itulah yang menentukan seseorang menjadi layak di mata Tuhan. Tapi sebaliknya, Kristus mengajarkan kembali. Dia memperbaiki pola pikir orang-orang ketika itu. Bukan adat yang mengatur seseorang itu masuk ke dalam kerajaannya, tetapi imanlah yang seharusnya, iman yang telah tertanam di dalam hatinya lah yang seharusnya menyelamatkan dia. Dan itu terjadi di tengah-tengah orang Batak. Lihat, kalau Anda pernah membaca RPP, ada namanya salah satu perangkat HKBP di dalam melaksanakan hukum siasat gereja. Jikalau ada jemaat yang melanggar sesuai yang tidak seturut dengan RPP, itu akan diberikan siasat gereja sebagai jemaat yang harus belajar merguru lagi. Di sana banyak sekali adat Batak yang dikenakan siasat gereja. Kalau dulu waktu saya belajar di antropologi budaya Batak di STT HKBP, dulu ketika orang mau mencari tanggal pernikahan, menikir tanggal kalau mencari hari yang tepat untuk pernikahan, supaya tanggal itu mendatangkan keberuntungan katanya, supaya tanggal itu nanti mendatangkan anak yang banyak bagi pasangan yang menikah. Bayangkan kalian lah, tanggalnya yang menentukan, bukan orang-orangnya. Kemudian mereka ambil ayam jantan, kemudian dipotong dan ditutup, namanya manuk naniapang. Lalu kalau udah mati ayamnya, dilihat kepalanya ke arah mana, ke utara kah, selatan kah, kemana arahnya. Lalu kepalanya itulah yang menentukan tanggal yang tepat bagi pasangan yang akan menikah. Dan jikalau itu terjadi, maka firman Tuhan, budaya yang sudah diterangi oleh firman Allah mengubah. Maka setiap orang yang melakukan hal itu terkena siasat gereja. Karena hari-hari yang diberikan Allah adalah hari yang baik. Semua hari adalah hari yang baik. Jadi saya ingat waktu saya mau nikah. Jadi waktu itu ditanyakan, kalau suami saya sih bilang, dia bilang sama mama saya, bapak saya di bulan Januari waktu tahun baruan dia mau bilang kami mau nikah katanya. Jadi dia nggak romantis orangnya. Sebenarnya saya keberatan juga sih menikah dengan dia kayak gitu caranya. Dia nggak romantis, nggak dibilangnya, Dek maukah kau menikah denganku, dipasangin cincin kayak gitu-gitu ya kan, kayak di Korea-Korea itu, nggak kayak gitu dia. Jadi dia orangnya memang karena dari namanya juga anak kampung, dia sudah mandiri, dia udah anak yatim piatu, dia bertanggung jawab untuk hidupnya. Dia langsung mau nikah nggak nanya sama saya, nanyanya sama orang tua saya langsung. Jadi waktu itu kami makan malam bersama, katanya, Inang, saya dengan boru Inang kami neng saut nama kami. Saya kaget, kapan saut, apa pikir saya. Lalu dia bilang, kami akan jadi itu bulan Januari dan rencananya bulan 3 katanya. Padahal gak ada ngomong sama saya udah di dalam hati, ini orang ya, kapan kusalibkan ini. Gak mungkin saya mempermalukan dia depan orang tua saya. Lalu kemudian mama saya bilang, oh gitu ya, kami mah tergantung tuan anak nami boru nami oddo kami. Molo olo ibana basaut ini nama mengelusi. Memang orang tua kami adalah orang tua yang memberikan hak suara kepada anak-anaknya. Berbeda dengan konteks keluarganya. Lalu ketika setelah dia sampaikan itu, kemudian saya selesai berbicara, saya minta sama dia, kapan kau bicara? Dan kami bahas panjang lebar dan ujungnya oke lah, jadilah. Tapi waktu itu saya bilang sama mama saya nggak mau saya tidak mau Maret bulan 3, tapi saya mau bulan 6 saja, saya bilang. Tapi saya bilang sama mama, tapi menentukan harinya mama aja. Lalu tahu kalian apa yang dilakukan mama saya? Aduh, kita harus cari hari yang tepat katanya. Kok gitu maksudnya, Mak? Hari yang baik, yang diberkati Tuhan. Padahal saya sudah pendeta loh. Omakon nih raku-raku. Kita cari hari yang baik. Saya pikir, ku uji dulu mamaku ini. Sempat saya nguji mama saya. Kayak mana caranya, Mak? Saya bilang, ambil dulu almanak katanya. Hah? Almanak? Iya, ambil dulu almanak. Baru setelah diambil almanak, baru ambil dulu Alkitab katanya lagi. Wih, teologis juga saya pikir. Kemudian disuruhnya, nah kau bukalah Alkitab, ku bukalah almanak katanya.
Saya buka Alkitab, tapi sembarang ya Inang ya, sembarang. Padahal kan saya pendeta, tentu saya tahu di mana Mazmur. Saya udah tahu kan, kalau saya buka nanti yang menjadi Kidung Agung, bayangkan kalian lah, kayak teks kita tadi kan kekasih-kekasih semuanya kan. Kalau saya buka ke apa, saya padahal gimana ini ya, saya kerjain ini mama saya pikir. Lalu saya ambil dari Amsal, saya buka Amsal. Lalu mama saya buka Alkitabnya, almanaknya, dibukanya almanaknya. Baru sama-sama Amsal, saya nggak ngerti kenapa. Benar Boru, itu hari baik. Ya udah, hari Jumat aja katanya. Baru saya bilang, kenapa mau bilang itu hari baik? Dia bilang, kalau semuanya didasarkan firman Tuhan, itu pasti baik. Lalu saya tanya, apalah tadi mak firman Tuhan yang tertulis di Amsal itu? Mau lo yetong udah saya mumai katanya. Ayo udah dapat dita nina. Nah kembali lagi saya ingatkan bahwa ternyata saya mengatakan bahwa hari-hari itu adalah baik. Pemahaman manusianya yang terkadang salah. Oleh karena itu Allah mengatakan tidak ada yang haram, semuanya halal selama itu adalah baik bagi kehidupan, selama itu mendukung kehidupan. Bukan budaya yang menentukan, tetapi iman kita yang di dalam budaya yang telah diterangi. Maka saya katakan, hilangkan melihat sesuatu tanggal hari itu hanya seturut dengan apa yang kita rasa tepat. Tetapi mari membuat dan melihat, menilai sesuatu itu yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Diajari oleh Yesus, orang-orang Farisi, orang Yahudi ketika itu, mengingatkan bahwa bukan budaya yang menyelamatkan manusia, tetapi hatinya yang penuh dengan imanlah, bukan makanan. Karena terbukti saudaraku, kalau pergi kalian ke penjara sana, kalau kalian lihat makan orang itu, orang yang di penjara, apa yang mereka makan? Sama kok dengan yang kita makan, sama. Mereka juga lahir dari rahim seorang ibu, sama. Bukan lahir dari yang lain, mereka sama. Tetapi kenapa bisa berbeda karakter sikap manusia? Karena karakter sikap manusia adalah hasil produksi dari hatinya. Maka Yesus mengingatkan kembali bukan budaya, karena terlihat kembali di teks sebelumnya dikatakan kamu telah membengkalaikan orang tuamu. Kalau kita baca secara seluruhnya dikatakan di sana, engkau tidak melakukan titah kelima, menghormati orang tuamu dengan alasan bahwa engkau telah memberikan segalanya kepada Tuhan. Memang orang Farisi itu bisa membengkalaikan orang tuanya. Mereka menganggap bahwa benar membengkalaikan orang tua, keluarga atau siapapun jikalau apa yang dia miliki diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan adalah sia-sia orang yang mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya. Maka kembali Yesus merobohkan pemahaman budaya orang Farisi, orang Yahudi ketika itu yang mengatakan mengasihi Allah dengan menyerahkan hidupnya tanpa peduli kepada orang lain. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih, mari kita lihat lalu apa yang mau dikatakan oleh Yesus di dalam teks ini. Dia mengajarkan kepada orang-orang fasik, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat dan yang mengikut dia tentang apakah yang halal, yang layak di mata Tuhan, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang benar. Di ayat 17 dikatakan sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahami? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Itu tadi saya bilang, penjahat pun udah pernah makan burger. Burger itu gak membuat dia jadi najis. Kalau ada di antara Anda yang memakan B2, tapi ada yang tidak memakan B2, jangan katakan dia najis. Bukan makanan itu, karena ada juga kok orang yang makan B2 itu dia hidupnya baik. Ada juga yang makan B2 itu hidupnya tidak baik. Ada. Karena apa? Karena karakter hidup manusia itu dibangun oleh hasil kelola dari produksi hatinya. Ya.
Ada orang yang memang menjaga sekali dirinya dari hal-hal, bahkan kalau dilihat dari teks-teks perjanjian lama, dia menunjuk dan dia tunduk sekali dalam aturan atau bahkan mungkin yang diajarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak peka terhadap sesamanya. Ada pula jadi orang, dia terus di dalam rumah ibadah, dia rajin mendengarkan firman Tuhan, dia rajin melakukan menghafalkan firman Tuhan, tetapi tidak terlihat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, apa yang engkau terima, apa yang engkau konsumsi, apa yang engkau hidupi, haruslah itu melalui hatimu yang menunjukkan bahwa hatimu yang penuh dengan naungan kasih Allah, yang mengubah segala sesuatu yang dari mulutmu, pikiranmu menjadi sesuatu yang baik bagi diri kita dan orang lain, bukan sebaliknya yang mendatangkan kejahatan. Kita lihat di ayat 21 dikatakan, dari hati kita bisa datang hati yang pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujatan, kesombongan, kebebalan, semua itu datang dari hati manusia. Oleh karena itu saudara, hari ini kita diingatkan supaya apa yang keluar dari mulut kita, supaya hidup kita halal, bukan ditentukan apa yang engkau makan, tetapi apa yang engkau kelola di dalam hati Anda. Melihat cewek yang cantik di sampingmu, apa yang keluar yang sedang berkecambuk di hatimu? Kapan sendirilah kawan ini, gitu? Apa? Ketika kau melihat cowok ganteng di sampingmu, apa yang ada di dalam hatimu? Rupanya dia sama pacarnya, kapan dia putus lah ya, itunya. Doa apa? Atau mungkin doa kalian seperti Iwan Fals mengatakan, salah sendiri kau cantik makanya kau kulihat-lihat, gitu ya kan? Bisa saja. Apa yang hadir dalam diri kita ketika kita melihat yang lain? Apa yang hadir dalam kehidupan Anda ketika Anda melihat kesuksesan orang lain? Apa yang terlihat yang ada di dalam hati Anda ketika Anda melihat ada dompet yang terletak di situ? Apa yang ada dalam hatimu ketika melihat orang lain terjatuh? Apakah engkau tertawa terbahak-bahak, makanya pakai matamu bung, atau itukah? Atau ada gerak refleks kita untuk menjadi turut di dalam deritanya, menolongnya? Di sanalah Anda melihat kehalalan atau ketidakhalalan Anda di mata Tuhan. Jadi semua kembali kepada hatinya. Mari kita lihat motivasi kita, motivasi hatinya. Ada sebuah kisah seperti ini. Ada seorang guru yang mengajar di SD dan dia sudah tua dan akhirnya pensiun. Dan setelah pensiun, beliau memutuskan hidup agak terpencil dari desanya ke tempat yang baru, dan dia memutuskan untuk hidup bertani. Lalu para mantan-mantan muridnya berpikir, ini bapak guru kami ini baik, jadi seharusnya ada hal yang harus kami lakukan untuk dia. Kemudian yang bereunilah para mantan muridnya. Reuni pasti waktu mereka sedang berbicara, murid yang pertama berkata demikian, aku akan membantu bapak guru kita itu, katanya. Aku punya ayam 1 ekor, biar nanti ayam itu bisa dikembangbiakan bapak guru kita itu, katanya. Baru di dalam hatinya dia berkata, biar tahu orang ini bahwa aku punya niat baik, katanya. Baru oke. Murid kedua, si murid pertama pergi menyerahkan ayamnya kepada bapak gurunya. Baru si bapak guru itu bilang sama istrinya, baik kali kan muridku kan, kita dikasih. Lalu karena melihat kebaikan muridnya itu, ternyata si bapak guru itu nggak miskin-miskin banget dia. Lalu dia bilang, ya udah terima kasih ya kau sudah memperhatikan saya. Si bapak guru itu ambil dompetnya, dikeluarkannya uang 200.000 kan, dikasih sama muridnya itu, yang mantan murid itu. Pak nggak usah pak, tapi sambil dipegangnya. Nggak usah pak, tapi ya udahlah pak, makasih ya. Lalu dia pulang dari sana, berkesaksian dia sama teman-temannya. Lihatlah woi, aku bawa 1 ekor ayam,
Padahal itu satu ekor ayam yang masih muda itu paling harganya kalau di pasar 50.000. Tapi tahu kalian dia 3 kali lipat dapatku, jadi dapatku 200.000 katanya. Mendengar yang itu, yang satu, itu masih satu ekor ayam. Aku bawalah 2 ekor ayam. Kata temannya yang kedua. Pergilah temannya yang kedua. Tapi rupanya sudah didahului oleh teman yang lainnya. Di tengah jalan berpapasan. Kau dari rumah bapak guru kita juga katanya. Iya. Apa kau kasih? Hulan gadong do hulean Dina. Aku hanya ngasih ubi saja karena memang itu yang aku punya katanya. Oh gitu. Terus apa yang kau terima? Katanya. Oh aku terima seekor ayam coy katanya. Ditunjukkannya lah seekor ayam. Sedangkan ubi aja dia dapat seekor ayam. Kalau ku kasih 2 ekor ayam dapat 200.000, ditambah lagi mungkin nanti ayam yang lainnya katanya. Kemudian dia pergi dan dikasihnya lah 2 ekor ayam itu ke gurunya. Pak, ini Pak. Lalu si bapak itu bilang, oh terima kasih ya. Mak lihatlah katanya. Memang Tuhan itu baik, kata si bapak guru, dan dia saksikan kepada istrinya. Tuhan itu baik ya. Lihatlah, tadinya seekor ayam datang sama kita, tapi karena datang yang lebih miskin dari kita hanya ngantarkan ubi, ku kasih seekor ayam. Rupanya seekor ayam itu diganti Tuhan dengan 2 ekor ayam katanya. Lalu setelah dia menyerahkan 2 ekor itu, lama dia diri di situ. Ada apa lagi Amang katanya gurunya. Gitu aja Pak? Iya gitu aja. Ada apa lagi? Dilama-lamain dia pikir mau meminta imbalan balik. Ada lagi? Enggak Pak. Yaudah selamat jalan ya, hati-hati di jalan. Pulanglah dia dengan kekecewaannya. Saya berpikir dari kisah ini seperti ini. Manusia punya motivasi sendiri terhadap orang lain. Dia punya motivasi. Tapi motivasi yang didorong dari keinginan dan bukan didasarkan oleh hati yang betul-betul ingin memberi, lihatlah cara Tuhan membalasnya. Orang yang pertama tadi memang disengaja Tuhan mungkin untuk menunjukkan kepada dunia ini betapa rupanya kerakusan hati itu menguntungkan kehidupan seseorang. Namun ketika kita melihat hal itu merobohkan jiwa kita, hati kita, karena kita melihat dari sudut kelicikan kita, keserakahan kita, dan kita berniat melakukan hal yang sama. Tetapi belum tentu perlakuan yang sama akan memperoleh jawaban yang sama. Belum tentu. Oleh karena itu mari saudara, melalui teks ini kita mau diajarkan bagaimana melihat hati kita sebelum Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan, dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu memberikan pengajarannya, bahkan dia tahu cara menghajar kita. Jadi oleh karena itu mari kembali, jangan seperti orang Farisi itu kita, yang akhirnya terjebak dengan apa yang kita minta, apa yang kita tuntut. Tetapi marilah memulai segala sesuatu dengan percaya bahwa Tuhan mengetahui isi hati saya. Oleh karena itu selagi Tuhan melihat isi hati saya, hendaklah isi hatiku bukan menghadirkan kejahatan, kepicikan, hawa nafsu, kemarahan dan selain sebagainya. Tetapi biarlah hatiku dipenuhi dengan sukacita, keikhlasan, kerendah hatian, supaya pada akhirnya jawaban dari permohonanmu diberikan Allah yang mendatangkan sukacitamu, bukan sebaliknya. Itu dia. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita menjadi orang Kristen yang berintegritas, memiliki hati yang teguh, yang kuat di dalam Allah. Bukan hanya memahami tentang halal atau tidak halalnya seseorang, najis atau tidak najisnya seseorang, kotor atau tidak kotornya orang lain, tapi mari melihat kembali kenajisan hati kita, yang memandang rendah orang lain, berpikiran jahat tentang orang lain, picik terhadap orang lain, menyikapi orang lain dengan sikap yang buruk. Mari melihat kembali kepada diri kita. Mari berintegritas, yang pada akhirnya integritas itulah yang menjadi naungan kita yang kokoh untuk menjaga kehidupan kita. Jadi bukan undang-undangnya yang penting, bukan, tetapi manusianya, hatinya yang penting. Karena dari hati manusia semuanya bisa keluar. Dari hati kita yang kecil itu bisa keluar juga hal yang picik, tetapi bisa juga keluar hal yang baik, hal yang menolong.
atau hal yang merenggut, hal yang memberi dengan hal yang merampas. Dari sana bisa keluar. Namun firman hari ini mau meminta supaya segala sesuatu yang keluar dari hati kita dibawa ingatan kita dan iman kita bahwa Tuhan mengetahuinya. Sehingga karena kita tahu Tuhan mengetahuinya, maka mari menata hati kita untuk sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ingatlah, kita harus beriman yang berintegritas. Kembali lagi, bukan undang-undangnya, bukan aturannya yang kita takuti, tetapi Allah-Nya lah yang kita takuti. Jangan merit by accident karena Anda takut terhadap RPP gereja. Takutlah kepada Tuhan, Sang Pemilik hukum yang kekal. Jangan karena Anda takut Anda melanggar aturan atau undang-undang karena Anda takut dipenjara, tetapi takutlah engkau melakukan yang salah itu karena Tuhan yang melihat. Jadi jangan undang-undangnya yang menjadi sandaran kita, tetapi Tuhan yang Maha Tahulah. Kita harus berintegritas. Jadi saya pernah baca buku tentang tembok Cina. Jadi rupanya saudara, tembok Cina itu adalah kan kita tahu tembok Cina adalah tembok terpanjang di dunia ini. Lalu rupanya tembok Cina itu memiliki panjang sekitar 6.000-an sekian kilometer. Lalu tingginya sekitar 3,5 meter. Dan lebar yang bawahnya itu sekitar 8 meter. Baru lebar atasnya itu sekitar 5 meter. Dulunya itu dibangun oleh Kekaisaran Cina untuk supaya menghalau orang Mongolia untuk masuk ke wilayahnya yang mengancam kehidupan dan kesejahteraan mereka. Lalu mereka membangun itu. Kalau untuk dipanjat oleh manusia itu mustahil di zamannya. Kalau untuk dirobohkan dengan ketebalan itu juga mustahil ketika itu. Dan kalau harus untuk mengitari dan mengelilingi tembok itu terlalu melelahkan bagi mereka yang akan menjamin mereka akan kalah di pertempuran bagi orang-orang Mongolia. Tetapi sejarah mengatakan bahwa 3 kali orang Mongolia bisa masuk melalui tembok Cina itu. Tahukah saudara dengan cara apa? Mereka lewat dari pintu gerbang utamanya malahan. Bagaimana cara mereka bisa melewati pintu utama gerbangnya? Dengan menyogok pekerjanya, penjaganya dengan uang, perak, emas dan juga wanita. Sehingga mereka bisa masuk 3 kali. Artinya undang-undang tidak akan bisa mempertahankan kita. Segala sesuatu yang dibangun sedemikian rupa tidak akan menjadi sesuatu yang menjadi jaminan keamanan kita. Tetapi yang menjadi keamanan kita adalah yang terutama manusia, hati manusianya, integritas manusianya, kitanya, hati Anda. Secantik-cantiknya perempuan di sampingmu, jika hatimu tertaut di dalam Tuhan, kau tidak akan berniat melecehkannya. Sehebat-hebatnya engkau, sepintar apanya pun engkau, jika hatimu di bawah naungan kasih Allah, hatimu di bawah naungan kehalalan Tuhan, ingatlah, kau tidak akan pernah memandang rendah orang terbodoh sekalipun. Jadi hati kita yang perlu dibangun. Bukan hanya undang-undangnya yang harus kita lihat, bukan konsekuensi dari undang-undangnya, aturannya, tetapi kembali kepada membangun imannya. Karena Tuhan melihat hati kita. Dan yang terakhir sekali, ketika banyak orang yang akan mencela kita di dalam setiap hal yang baik yang kita lakukan, tapi ingatlah kembali bahwa Tuhan adalah Allah yang melihat. Jadi ketika kita hidup di dalam integritas kekristenan kita dengan baik, lalu kita menghadapi tantangan-tantangan, bahkan hambatan-hambatan yang mungkin merusak hubungan kita dengan orang lain, lihatlah, percayalah, Tuhan adalah Allah yang memberkati dan Dia melihat hati kita. Dia melihat seruan hati hambanya dan Dia tidak pernah meninggalkannya.
Dan itulah yang digambarkan oleh bacaan epistel kita hari ini, Kidung Agung. Kidung Agung tadi itu yang mengatakan, kekasihku, aku menilik engkau, katanya. Melihat engkau. Itu menggambarkan hubungan Allah dengan kita manusia. Allah itu sebagai orang yang berteriak melihat kita sebagai kekasihnya. Kalau kita adalah kekasihnya, dia akan selalu memahami perasaan kita. Dia akan berusaha melakukan yang terbaik bagi kita. Namun bagaimana Anda sebagai kekasih Allah melakukan yang terbaik bagi dia? Karena dia melihat hati kita. Sama seperti halnya saudara, ketika Anda mau menentukan seseorang menjadi pasangan hidupmu, kau tidak hanya bisa tertaut kepada tampangnya saja, pekerjaannya saja. Gak mungkin kau akan bertahan kepada pria, dia ganteng, pekerjaannya bagus, tapi setiap pacaran kau ditamparinya. Ya kan? Gak mungkin lah. Atau laki-laki, dia perempuan cantik, pintar, jago masak, hormat ke orang tua, tapi setiap berduaan kalian yang banyak peraturannya. Bang, aku pakai baju biru, kau harus pakai baju biru. Dek, aku udah di jalan, dek. Aku pakai baju putih, udahlah. Putih dan biru kan matching. Enggak bang, harus biru bang. Pokoknya yang banyak peraturan, kalau nggak biru UNIN katanya. Bisakah engkau bertahan? Itu masih pacaran, apalagi berumah tangga, kan gitu ya. Orang akan mudah menerima kelebihan orang lain, tetapi akan sulit menerima kekurangan orang lain. Sehingga sebelum dia mampu menerima kekurangannya, dia tidak akan bisa memastikan bahwa dialah yang menjadi kekasihku. Tapi ketika Anda sudah memastikan bahwa dialah belahan jiwaku, dialah kekasihku, maka apapun dia, secerewet apapun cewekmu, kau akan betah dengannya. Bahkan kau anggap mungkin kecerewetannya seperti nyanyian Nina Bobokmu, ya kan? Atau sebaliknya, sebau apapun pacarmu itu, cowokmu itu, kau anggap itu kayak parfum. Karena apa? Karena kau sudah menerima dan memahaminya. Nah demikian juga Tuhan, dia melihat manusia itu dan dia memahami dan dia langsung melihat hati manusia. Makanya dia tidak melihat keberdosaannya, makanya dia tidak membatalkan Yesus hadir bagi ciptaannya. Karena Yesus hadir bukan kepada orang-orang yang menyembah Allah, yang setia melakukan yang terbaik di hadapan Allah, justru kepada keberdosaan manusia. Demikian halnya kita. Kita pun dihadirkan Allah sebagai umatnya yang telah diperhitungkan Tuhan. Kita pun harus memperhitungkan sesama kita. Karena Tuhan tahu hati kita. Tapi janganlah landaskan segala sesuatunya di dalam kemunafikan. Hindari kemunafikan saudaraku. Orang Farisi, ahli Taurat, mereka hidup dalam kemunafikan. Mereka tahu tidak sanggup menghidupi ke-613 Taurat yang mereka tentukan. Tapi mereka seakan-akan paling suci bagi orang lain dan menganggap orang lain najis. Jadi berhentilah merasa yang paling suci. Tapi mari kembali menilai dan melihat diri kita. Aku penuh dengan kesalahan. Aku penuh dengan kelemahan. Aku manusia berdosa. Maka tidak layaklah mata yang berdosa ini memandang rendah keberdosaan orang lain. Tapi seharusnya memperbaiki diriku supaya aku layak di mata Tuhan. Menata hatiku supaya jauh dari kenajisan, jauh dari kemunafikan. Menata tingkah lakuku jauh dari kenajisan yang dinilai oleh Allah, yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi biarlah hidupku memancarkan kehalalan yang di dalam tolak ukur Allah. Hidup di dalam ketaatan yang kepada kasih-Nya. Jauh dari perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi taat di dalam kerendahan hati, di dalam pemahaman bahwa aku adalah hamba yang tidak sempurna di mata Tuhan. Dan di sanalah Tuhan akan menaungi, memberkati dan melindungi kita di dalam kekurangan kita. Ingat sekali lagi saudara, Tuhan melihat hatimu, apapun doamu, apapun harapanmu saat ini, Tuhan melihat ke dalamnya. Oleh karena itu doakan dan harapkanlah segala sesuatu yang tidak najis di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menata hati kami
agar sesuai dengan kehendak Tuhan, jauh dari kenajisan, jauh dari hal yang tercerca di hadapan Allah. Karena itu oleh Tuhan, kami memohonkan kuasa Roh Kudus Allah, menyanggupkan kami hidup di dalam kehendak Tuhan, menjauhkan kami dari kenajisan yang di mata Allah. Tetapi kami berusaha menguduskan hati kami, agar apa yang diharapkan, dilakukan dan dipikirkan oleh hati dan pikiran kami, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap permohonan hati kami yang masih kami teriakkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Allah kami yang nyata, yang akan menjawab setiap doa permohonan teriakan hati kami. Bantu kami Tuhan, supaya juga layak menjadi tempat jawaban doa yang terbaik yang daripadamu. Agar pada akhirnya Tuhan, kami merasakan sukacita yang teramat dalam atas segala sesuatu yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus bersyukur, merindukan Engkau, merindukan firman-Mu. Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami melangkahkan kaki kami datang ke dalam mezbah-Mu ini, memuji, memuliakan Engkau melalui nyanyian dan doa-doa kami. Bahkan kami Engkau sajikan dengan firman-Mu yang menyegarkan kami, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang melihat dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada satu orang pun di antara kami yang boleh menajiskan sesama kami. Tapi kami harus menyucikan hati pikiran kami seturut dengan keinginan-Mu, agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Namun di atas segalanya Bapa, di dalam setiap langkah kami tetap dihantui oleh rasa kekhawatiran kami. Kekhawatiran kami terhadap pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berujung hingga hari ini. Namun kami bersyukur Tuhan, di gelombang-gelombang bencana ini Engkau tetap masih bisa memfungsikan ibadah kami di tengah-tengah gereja ini, dan di tengah-tengah rumah jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan ibadah ini. Tuhan, biarlah ketika kami harus berhadapan dengan pandemik ini, kami berhadapan dengan hati yang tulus, yang tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, dengan hati yang suci, yang jauh daripada kemunafikan. Agar segera Engkau Tuhan menjawab permohonan kami, menyembuhkan dunia ini, menyembuhkan setiap jemaat-Mu, orang-orang yang terpapar dikarenakan pandemik ini. Dan biarlah Engkau yang menjauhkan kami juga Tuhan dari pandemik ini, agar kami tetap setia bisa menghadirkan diri kami, pikiran kami, tubuh kami di rumah-Mu ini di hari yang akan datang. Tuhan, Engkau yang melihat anak-anak-Mu ini, Engkau yang mengetahui masa depan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami hari ini, masa lalu kami, terlebih masa depan kami hanya kepada Tuhan. Supaya kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau akan menghantarkan kami ke tempat yang penuh dengan sukacita. Dan kami akan selalu memuliakan Engkau Tuhan di dalam suka dan duka kami, selama Engkau masih mengizinkan kami menjalani hari-hari kami, hingga akhirnya nanti Engkau memanggil kami bersama dengan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan, pendidikan, orang tua, keluarga, anak, dan semua orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan memberkati kami di dalam kesulitan kami, di dalam pergumulan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkaulah yang menjadi jawaban kami. Karena kami yakin tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Maka seberat apapun yang kami pikirkan, yang kami hadapi saat ini, semuanya akan Engkau tunjukkan jalan keajaiban-Mu. Dan Engkau akan memenangkan kami di waktu yang telah Engkau aturkan bagi kami masing-masing. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan yang bergumul untuk menemukan belahan jiwanya, menjadi teman hidupnya sampai menua, Tuhan yang membuka jalan-jalan yang terbaik bagi mereka. Bagi yang merindukan pekerjaan, Tuhan yang menghantarkan mereka kepada pekerjaan yang baik.
Bagi yang masih memperjuangkan pendidikannya, Tuhan yang memberikan hati yang tabah di dalam proses belajar yang berlaku saat ini, untuk terus mengejar pendidikan yang menjadi bekal hidupnya, memperoleh berkat-berkat Tuhan di masa yang akan datang. Tambahi setiap hal yang baik di tengah-tengah keluarga dan para orang tua, agar mereka bisa melayani anak-anak mereka seperti cara mereka melayani Engkau Tuhan. Dan ajarkan juga kami anak-anaknya melayani orang tua kami seperti cara kami melayani Engkau ya Allah. Agar pada akhirnya Tuhan, setiap pergumulan berakhir di dalam sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali dari tempat ini pulang ke tempat kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, dan pertemukan lagi kami di dalam keadaan yang sehat, supaya kami terus bisa memuliakan nama-Mu. Di atas segalanya kami penuh dengan dosa ya Allah. Ampuni kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami layak menerima jawaban doa kami. Kami layak Engkau sucikan hati kami. Kami layak menjadi berkat-berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang di dalam amplop untuk sosial gereja kita, dan yang kedua untuk pembangunan gereja kita.
sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah gereja saat ini dan yang mengikuti di rumah kita masing-masing, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja kita menyampaikan selamat hari Minggu dan kiranya kita tetap sehat,
kita tetap kuat dan kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan ini. Dan apapun yang Anda harapkan dengan hati yang bersih, Tuhan pasti jawab. Akhir kata kami menyampaikan Shalom Horas.